tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Jumpa kembali teman-teman di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan cara Tuhan genapi janji keselamatannya. Coba kita uraikan ya. Ujian dan pencobaan kehidupan adalah cara Tuhan genapi janji keselamatan bagi orang yang mau percaya dan mau mengenal serta memberi, juga berani melakukan firman-Nya. Jadi apa ya? Jelas yang namanya janji keselamatan Tuhan itu adalah kita harus mau percaya gitu. Kalau kita tidak mau percaya Tuhan, ya susah untuk Tuhan involve gitu ya, masuk ke dalam kehidupan kita gitu. Nah, kalau kita mau percaya, kita mau percaya Tuhan, otomatis tidak bisa percaya cuma tanpa dasar gitu. Jadi percaya itu harus dengan disertai dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau pengenalan akan Tuhan akan berlanjut dengan mencari pengertian itu. Maksudnya firman Tuhan apa? Kalau pengenalan kan adanya di firman gitu. Jadi pengertian itu juga harus menggali, harus merenungi firman-firman sampai mengerti maksud Tuhan apa. Nah, untuk mengerti ini kita butuh Roh Tuhan untuk bisa memberikan satu arahan ke kita. Maksud pengertian Tuhannya apa? Jangan timbul karena pengertian kita. Nah, setelah itu baru kita berani melakukan. Kadang-kadang juga kita nggak berani gitu, karena ada beberapa perintah dan peraturan Tuhan yang memang tidak populer gitu, tidak umum diterapkan oleh manusia kebanyakan gitu, manusia awamnya. Tidak berbeda gitu, perintah dan peraturan yang berbeda, sehingga nggak berani, kita untuk melakukan itu nggak berani gitu. Jadi contoh misalnya seperti apa ya, kalau kita umpamakan anak kita belajar berenang gitu, waktu kecil, waktu mau belajar berenang, kadang-kadang kan kita bantu dia, atau mungkin pelatih renangnya dia gitu, pelatih renangnya mereka itu kan dipegangin anaknya kan, harusnya kalau mau belajar renang kan dilepas gitu, sehingga si anak bisa menggerakkan tangannya atau kakinya gitu. Basic-basicnya teori udah diajarkan, berarti kan butuh dilepas. Kalau selama anak kecil itu mau belajar berenang tetap pegang kita atau pelatih kita, jelas anak itu sampai umur berapapun juga tidak akan pernah bisa berenang gitu. Nah, firman itu contohnya juga mirip-mirip seperti itu gitu, seperti orang belajar berenang. Jadi kalau kita firman ngomong A gitu, sedangkan secara umum orang biasa melakukan B. Nah, waktu kita mau melakukan A, ini kan kita ragu-ragu karena kita biasa melakukan B gitu. Nah, untuk waktu kita berani lakukan A, otomatis kita harus berani lepasin si B. Nah, seperti halnya tadi anak kecil yang belajar berenang tadi gitu. Anak kecil itu harus berani melepaskan pegangan di kita dan pegangan di pelatihnya gitu. Nah, baru tidak lama kemudian karena teorinya sudah belajar, sudah mengenal, ya dia akan mampu berenang gitu. Sama aja dengan pelaku firman, ya dia akan mampu melakukan firman karena dia sudah mengenal, sudah mengerti akan firman gitu. Cuman
keberanian untuk masuk melakukan firman aja ya seperti anak kecil tadi gitu. Saat jalani ujian dan pencobaan, selama kita taat melakukan firman-Nya, walaupun Tuhan hanya beri kecukupan hidup, tapi kita tetap dapat hidup gitu. Jadi ujian pencobaan kalau ada di dalam Tuhan tidak aneh gitu. Apabila kita ngerasa kok ini pas-pasan banget ya, kok hanya cukup-cukup saja gitu. Karena selama itu cukup, ya kita butuh Tuhan gitu. Kita butuh Tuhan terus. Nah, Tuhan cuma jamin bahwa kalau waktu kita menjadi pelaku firman, Tuhan jamin bahwa kita pasti hidup akan kecukupan selama kita belajar, mengenal, mengerti dan melakukan firman. Tuhan jamin pasti kita dicukupkan gitu. Tapi manusia kadang-kadang mengharapkannya kelimpahan gitu, bukan kecukupan. Bagaimana bisa berlimpah? Nah, ini yang beda gitu. Jadi kalau ikut Tuhan, ya Tuhan cuma janji sebelum kita mengenal kebenaran, ya Tuhan hanya janji kecukupan dulu. Kenapa harus cukup? Karena memang kalau tidak cukup kita nggak mau belajar gitu, kita nggak mau dekat Tuhan. Kita takutnya manusia kan nggak ada yang benar gitu. Jadi kadang-kadang begitu sudah enak, merasa enak di zona nyaman, ya biasanya sudah melepaskan Tuhan gitu. Melalui hidup yang hanya berkecukupan inilah Tuhan akan mengajarkan kita tanpa sembunyikan diri loh. Dan kita akan melihat Tuhan lebih nyata. Oleh karena kecukupan membuat kita harus lebih berpengharapan dan lebih mengandalkan Tuhan. Jadi maksudnya melalui hidup yang hanya berkecukupan ini, ya kita jadi bisa melihat Tuhan lebih nyata gitu, bahwa oh Tuhan tuh ada, oh Tuhan tuh begini. Kenapa? Karena kita tidak bisa tidak gitu. Kita terpaksa melakukan pendekatan terhadap Tuhan. Nah, waktu kita melakukan pendekatan terhadap Tuhan, Tuhan tidak bisa menghindar dari kita kan. Di firman dikatakannya sembunyi gitu. Artinya kan Tuhan tidak bisa menghindar dari kita. Tuhan tidak bisa sembunyi dari kita karena memang kita uber dia terus gitu. Kita cari dia terus, kita lari mendekati dia terus. Nah, ini kita lama-lama akan melihat Tuhan lebih nyata gitu. Jadi harus ujung-ujungnya nanti kalau kita sudah mau mendekat kepada Tuhan, sudah melihat Tuhan lebih nyata, sudah lebih mau dengar-dengaran tentang firman Tuhan, ya dalam kondisi kecukupan lama-lama kita terpaksa, dalam tanda petik awalnya terpaksa yang berpengharapan ke Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan. Ini lebih baik terpaksa daripada kita tidak pernah masuk ke dalam maksud Tuhan itu. Jadi memang sedikit sekali ya ada orang yang ikut Tuhan tidak terpaksa itu, ya mungkin ada, cuman saya nggak ngerti caranya gimana gitu bisa ikut Tuhan kok tidak terpaksa. Umumnya sih karena ada masalah ya orang baru ikut Tuhan gitu. Lepas itu masalahnya waktu dia baru lahir atau kecil atau remaja atau dewasa atau tua, itu relatif sekali. Tapi orang umumnya mencari Tuhan karena bermasalah gitu. Masalahnya urusan berat, susah atau ringan itu relatif kan, tergantung daya tahan orangnya gitu. Melalui kecukupan juga kita awalnya dipaksa mencari dan mendengar perintah dan peraturan Tuhan di dalam firman-Nya. Ya tadi kita utarakan bahwa kalau tidak dengan kecukupan, kita sebagai manusia daging kita kan jahat, nakal gitu. Jadi akhirnya pasti kita nggak mau gitu, kita nggak mau, tubuh kita nggak mau deketin Tuhan. Jiwa kita juga kalau belum disetel dengan firman gitu, jiwa kita juga pengennya memberontak dari firman gitu. Karena firman itu kan batasan-batasan kita hidup untuk benar gitu. Sedangkan kalau kita tidak punya firman, kita kan punya kebebasan untuk melakukan apa saja. Nah ini manusia kan dasarnya senang seperti itu tuh, nggak mau diatur, nggak mau ada konsekuensi, jadi seenaknya aja gitu. Melalui kecukupan kita tidak dapat menolak firman-Nya, sehingga kita hidup harus sesuai dengan firman-Nya. Nah ini kalau kita udah bicara masuk ke dalam kecukupan, kita ini sudah tidak bisa apa-apa gitu, tidak punya spare, tidak punya cadangan gitu untuk bisa ini bisa itu, tidak ada. Semua pas, mungkin soal uang jadi pas, soal sakit jadi pas, semua pas semua gitu. Dibilang sakit mau mati ya tidak, dibilang sakit mau sembuh ya tidak gitu ya kecukupan seperti itu. Begitupun urusan ekonomi gitu, dibilang sampai nggak makan ya makan, meskipun makannya ya makan ala kadarnya gitu loh.
ya mungkin untuk ongkos atau berwisata mungkin ya cuman jalan-jalan ke mall aja kali, window shopping aja tidak bisa beli apa-apa, tapi ya tetap Tuhan cukupi gitu. Jadi Tuhan tetap jagai dalam kecukupan itu, tetap Tuhan jagai. Asal tadi dikatakan kita tidak lari dari firman gitu. Kalau kita lari dari firman ya Tuhan nggak bisa apa-apa, nggak bisa bantu apa-apa. Firman Tuhan tidak bisa bekerja gitu. Setelah kita kenal dan mengerti serta lakukan firman-Nya, kita jadi memilah gitu hal yang salah dan yang benar, perbuatan benar. Yang inilah yang kita tabur dan akan kita tuai pada saatnya Tuhan, dengan prioritas keselamatan akhirat di awal dan disusul kesuksesan duniawi gitu. Jadi untuk lebih detailnya gitu, setelah kita kenal dan mengerti serta lakukan firman-Nya, kita jadi memilah hal yang salah dan yang benar. Jadi kita udah ngerti gitu bahwa oh ini nih salah karena tidak sesuai firman, oh ini nih benar ya berarti memang sesuai firman gitu. Nah kita akan mengenal kebenaran hidup, benar dan salah itu setelah kita mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Baru kita bisa ngerti bahwa mana yang benar dan mana yang salah. Nah kalau seandainya kita tidak mengenal, tidak mengerti setelah tidak melakukan firman Tuhan, kita sulit sekali untuk membedakan mana salah dan mana benar gitu. Versi Tuhan loh, kecuali kalau versi manusia kan salah benarnya jadi relatif sekali gitu, jadi susah, nggak bisa dipegang gitu. Suami istri pun kalau tidak dengan satu kesepakatan yang sama, tidak dengan satu pegangan peraturan perintah dan peraturan yang sama, nggak bisa akur gitu, tidak mungkin bisa akur. Karena tidak ada kesepakatan, bukan karena suaminya jahat atau istrinya jahat, bukan gitu. Karena tidak ada kesepakatan ini membuat kita tidak bisa bareng, tidak bisa sepakat gitu. Nah, firman Tuhan itu sangat penting ya apabila kita dalam kondisi dalam satu tim gitu. Jadi misalnya yang paling kecil kan mungkin dalam komunitas kita kan di keluarga gitu, ada suami, istri dan anak-anak. Nah ini kalau tidak ada kesepakatan firman, ini susah gitu. Meskipun kita suami, istri dan satu anak aja contohnya 3, ini aja nggak bisa sambung gitu. Bahkan bagi keluarga yang belum direstui anak, belum punya anak, suami istri ini aja bisa nggak akur gitu, bisa nggak bisa ketemu. Dan jangankan berdua, sendirian pun apabila misalnya tidak pegang firman juga kacau gitu. Antara pilihan jiwanya mau ke kanan ke kiri, lurus mundur, naik turun gitu, itu aja jadi bingung. Jadi memang firman itu benar-benar dasar untuk sepakat gitu, sepakat kita terhadap diri kita sendiri, sepakat ke dalam komunitas keluarga kecil kita, sepakat untuk komunitas keluarga besar kita, sepakat untuk komunitas masyarakat kita, dan lanjutnya gitu. Jadi sangat perlu gitu firman agar semua orang sepakat mana yang salah dan mana yang benar. Perbuatan benar inilah benih yang kita tabur. Jadi kalau kita udah bicara benar ini soalnya kita jadi terus menabur terus kan. Waktu kita melakukan kebenaran kita seperti nabur lagi gitu, benih kebenaran ini kita tabur yang dan akan kita tuai pada saatnya Tuhan gitu. Jadi satu saat kebenaran yang kita tabur ini, meskipun baru naburnya benih taburan ini dalam kondisi kecukupan, belum bisa tuai apa-apa, tapi kita tabur terus gitu, kebenaran ini tabur dan pada saatnya Tuhan ini akan jadi buah gitu, buah yang bisa kita ambil. Nah dengan prioritas Tuhan itu, prioritasnya berarti keselamatan akhirat lebih dulu di awal gitu, dan disusul kesuksesan dunia pada akhirnya gitu. Nah ini juga target prioritas ini juga antara Tuhan dengan manusia ini kadang-kadang udah berbeda. Manusia pengennya kan buru-buru sukses duniawi gitu, urusan nanti selamat akhirat nanti deh, setelah sukses duniawi baru bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat. Kalau Tuhan kan terbalik gitu prioritasnya, ya harus susun dulu keselamatan akhiratnya gitu. Kalau urusan kesuksesan dunia bagi Tuhan mudah sekali, untuk tinggal jentikan jari saja sudah jadi gitu dunia. Oke teman-teman, jadi cara Tuhan genapi janji keselamatan itu tidak aneh gitu apabila kita harus mengalami ujian dan pencobaan yang berujung hanya dengan kecukupan. Dengan kecukupan kita akhirnya mau percaya Tuhan lebih,
mau mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan. Nah, mengenal Tuhan berarti harus kenal firman-nya gitu kan, harus mengerti firman-nya. Setelah mengenal baru merenungi pengertian firman. Setelah mengerti firman, masuk melakukan firman itu. Nah, waktu melakukan firman dalam kecukupan itu sudah benih taburan nanti pada saatnya Tuhan, waktunya Tuhan gitu. Ya, otomatis benih-benih taburan kebenaran itu akan menuai hasil gitu. Nah, waktu menuai hasil, Tuhan pasti akan genapi janji Tuhan bahwa setelah kita mengenal kebenaran itu, kita akan mendapatkan keselamatan akhirat. Dan setelah kita mendapatkan mengerti dan dalam posisi dalam keselamatan akhirat, Tuhan juga akan janji bahwa genapi masalah kesuksesan duniawinya. Oke, mungkin pagi ini saya coba sharingkan seperti ini, mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya. Dan apabila memang bisa ditangkap, apa tidak lebih baik teman-teman kalau belum punya keberanian men-sharingkan langsung dari pendapat teman-teman ke teman-teman yang lain atau ke keluarga yang lain. Apa tidak lebih mudah, sudah aja lah kalau seperti contohnya sharing pagi ini ya, anda teman-teman sharingkan lagi aja gitu, forward aja kan mudah sekali. Kalaupun misalnya sharing ini dianggap salah, biarlah saya yang menanggung salah gitu. Teman-teman kan cari dapat amannya saja gitu. Tapi kalau satu saat teman-teman tergerak untuk membuat vlog sharing sendiri, saya pikir itu yang terbaik gitu. Bagaimana caranya teman-teman harus punya vlog pengalaman kesaksian pribadi hidup kita bersama Tuhan seperti apa. Nah, ini siapa tahu jadi manfaat buat teman-teman dan keluarga yang lain. Oke, ini aja ya. See you, bye-bye. One minute to better life. Firman Tuhan adalah penghiburan dan solusi serta penguat dalam hadapi masalah-masalah di dalam hidup ini. Oke?